Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Topik hari ini adalah tentang salah satu kegagalan startup terbesar dalam satu dekade terakhir, yaitu Juicero. Juicero adalah sebuah startup yang pernah dinilai sebesar $120 juta dan berjanji untuk merevolusi cara kita minum jus. Namun, akhirnya gagal karena kurang fokus dalam memberikan pengalaman berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas kisah Juicero dari awal hingga gagal, pelajaran utama dari pengalaman tersebut, dan apa perusahaan yang tidak mengulangi kesalahan Juicero. Juicero didirikan pada tahun 2013 oleh Doug Evans, seorang pengusaha Silicon Valley yang memiliki passion tentang kesehatan dan kesejahteraan. Perusahaan ini berjanji untuk mengirimkan jus segar dan organik kepada pelanggan melalui mesin jus seharga $700 yang terhubung dengan Wi-Fi dan dapat terhubung ke ponsel Anda. Idenya adalah mesin jus mereka akan menggunakan kantong jus yang sudah terpaket lalu menciptakan pengalaman pengolahan jus yang berkualitas tinggi dan mudah dilakukan dari rumah. Startup ini dengan cepat mendapatkan perhatian dan investor, termasuk Campbell Soup, Google Ventures, dan Kleiner Perkins. Pada tahun 2016, Juicero diluncurkan dengan sangat heboh, banyak orang memuji pendekatan inovatif perusahaan dalam mengolah jus. Namun, tidak lama kemudian, masalah mulai terjadi. Salah satu masalah utama adalah harga. Dengan harga $700, mesin Juicero jauh lebih mahal daripada pengolah jus lain di pasaran, sehingga membatasi basis pelanggan potensial perusahaan. Selain itu, kantong jus yang digunakan oleh mesin Juicero juga mahal, malah beberapa di antaranya memiliki harga hingga $10 per sajian. Namun, masalah terbesar dengan Juicero adalah kualitas jus itu sendiri. Meskipun perusahaan berjanji memberikan jus segar dan organik, banyak pelanggan mengeluh bahwa jus itu tidak berbeda dengan jus kemasan yang mudah dibeli di supermarket terdekat. Selain itu, kantong jus sulit didaur ulang dan sering berakhir di tempat pembuangan sampah, yang tentu saja merusak tujuan keberlanjutan perusahaan terhadap lingkungan. Meskipun menghadapi masalah, Juicero tetap menerima pendanaan dan dukungan dari investor, tetapi akhirnya perusahaan mengajukan kebangkrutan pada tahun 2017, hanya setahun setelah diluncurkan. Jadi, apa pelajaran utama dari kegagalan Juicero? Pelajarannya di sini adalah bahwa sangat penting untuk fokus dalam memberikan pengalaman berkualitas tinggi bagi pelanggan Anda. Tidak peduli seberapa inovatif atau menarik produk Anda, tapi bila tidak memberikan sesuai yang dijanjikan, pelanggan Anda tidak akan bertahan. Dalam kasus Juicero, perusahaan terlalu fokus pada teknologi dan ide inovatif, tapi kurang memperhatikan kualitas jus itu sendiri. Dengan melakukan itu, mereka meleset dari sasaran dan akhirnya gagal memberikan produk yang dapat memenuhi harapan pelanggan mereka. Untuk menghindari membuat kesalahan yang sama seperti Juicero, ada beberapa wawasan penting yang perlu diingat. Ketahuilah pelanggan Anda, sebelum meluncurkan produk apapun, sangat penting untuk memahami target audiens Anda dan apa yang mereka cari. Ini termasuk kesulitan-kesulitan utama, preferensi, dan nilai-nilai mereka. Dengan begitu, Anda dapat menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Fokus pada kualitas, meskipun penting untuk memiliki produk yang inovatif dan menarik, lebih penting untuk memastikan bahwa produk tersebut memberikan apa yang dijanjikan. Ini berarti memperhatikan kualitas produk Anda, termasuk kinerjanya, daya tahannya, dan kemudahannya dalam penggunaan. Pertimbangkan dampak lingkungan hidup. Konsumen saat ini lebih sadar lingkungan daripada sebelumnya, dan mereka mengharapkan perusahaan juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan produk Anda berkelanjutan dan bahwa Anda melakukan bagian Anda dalam meminimalkan limbah dan dampak pada lingkungan. Banyak perusahaan sukses yang telah menerapkan pelajaran tentang fokus pada memberikan pengalaman berkualitas tinggi kepada pelanggan mereka. Salah satu contoh yang bagus adalah Peloton. Peloton dikenal karena peralatan kebugaran rumahan yang berkualitas tinggi serta kelas kebugaran digital mereka. Mereka memprioritaskan pengalaman pengguna, memastikan bahwa produk mereka mudah digunakan dan bahwa kelas digital mereka menarik dan efektif. Selain itu, mereka menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa, yang telah membantu mereka membangun basis pelanggan yang setia. Contoh lain adalah Warby Parker, perusahaan yang mengganggu industri kacamata dengan menyediakan kacamata berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
Mereka memprioritaskan pengalaman pelanggan dengan menawarkan program mencoba kacamata di rumah, di mana pelanggan dapat mencoba beberapa kacamata sebelum melakukan pembelian. Selain itu, mereka fokus pada keberlanjutan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produk mereka. Sebagai kesimpulan, kisah Juicero berfungsi sebagai cerita peringatan tentang pentingnya fokus pada memberikan pengalaman berkualitas tinggi kepada pelanggan Anda. Dengan memprioritaskan kualitas, memahami pelanggan Anda, dan mempertimbangkan dampak lingkungan, Anda dapat menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Jadi, itu saja untuk video hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, beri jempol dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten yang lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.